Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 29 Januari 2025 dalam pekan biasa ketiga tahun C. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda, Mazmur dilantunkan oleh Maria Cornelia, dan renungan ditulis oleh Cesarius Kristianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, kepadamu kami persembahkan hari ini. Kami hunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka duka kami hari ini dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami hari ini, sehingga kami siap sedia menjadi saksi kasih-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 10 ayat 11 sampai 18. Saudara-saudara, setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Kristus hanya mempersembahkan satu kurban karena dosa, dan sesudah itu ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Sekarang ia hanya menantikan saat di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban itu saja, Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Tentang hal itu, Roh Kudus pun memberi kesaksian kepada kita, sebab ia sendiri bersabda, "Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka pada hari-hari yang akan datang. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka." Jadi, apabila untuk semuanya itu sudah ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Sampai musuh-musuhmu kubuat menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kuasamu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Berkuasalah engkau di antara musuhmu. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Engkau meraja di atas gunung yang suci. Sejak
sejak fajar masa mudamu. Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 4 ayat 1-20. Pada suatu hari, Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu ada di darat di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu, Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat sabda itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar sabda. Lalu datanglah iblis mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu,
mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri ialah yang mendengar sabda itu, tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Jadilah tanah subur bagi firman Tuhan. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Bapak Ibu, kaum muda dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, rekan seperjalanan dalam iman. Kita semua tahu bahwa Yesus adalah anak tukang kayu. Tetapi hari ini ia berbicara tentang pertanian. Ia mengajar para murid dalam bentuk perumpamaan tentang seorang penabur. Diceritakan penabur itu menabur sabda. Ketika sabda itu ditaburkan, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang di tanah berbatu, ada yang di semak berduri, dan ada yang jatuh di tanah yang baik. Tidak semua benih yang ditabur itu tumbuh, dan yang tumbuh pun tidak semuanya menjadi tanaman yang baik. Benih yang jatuh di pinggir jalan habis dimakan burung-burung. Ini untuk menjelaskan firman yang didengar lenyap ketika datang iblis yang mengambilnya dari mereka. Benih yang jatuh di tanah berbatu tumbuh sejenak, tetapi kemudian mati. Ini menggambarkan orang yang mendengarkan firman, menyambutnya dengan gembira, namun firman itu tidak berakar. Maka ia hanya bertahan sebentar, dan ketika datang penindasan dan penganiayaan, mereka murtad. Benih yang jatuh di tengah semak berduri tumbuh, tetapi karena terhimpit oleh semak berduri itu, akhirnya tidak berbuah juga dan mati. Ini menggambarkan orang menerima firman itu, tapi karena berbagai tipu daya dan keinginan duniawi yang menguasai hidupnya, akhirnya ia tetap tidak dapat menghasilkan buah. Yang terakhir, benih yang jatuh di tanah yang baik akan tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah yang baik dalam jumlah berlipat ganda. Tempat jatuhnya firman yang terakhir ini adalah orang yang mendengarkan dan menyambut firman itu, lalu merenungkan serta melaksanakan firman dengan benar, sehingga berbuah berlipat-lipat. Bapak Ibu, kaum muda dan anak-anak yang terkasih, firman itu tidak hanya didengar, tetapi juga direnungkan, diresapkan, dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mendengarkan sabda Allah. Bahkan mungkin setiap hari kita membaca atau mendengarkannya. Lalu pertanyaannya, kita ini termasuk tanah yang seperti apa? Apakah yang di pinggir jalan, atau tanah yang berbatu, atau tanah yang bersemak duri, atau tanah yang subur? Mari kita beri perhatian sungguh-sungguh untuk mendengarkan apa yang disabdakan oleh Tuhan kepada kita. Kita mesti mempunyai disposisi batin yang baik
untuk mendengarkan firman itu. Kita tanggapi tiap sabda yang direnungkan secara positif dan dengan niat yang konkret. Kita senantiasa mempersiapkan diri menerima Tuhan dalam hati kita, lalu melaksanakan kebaikan dalam hidup kita. Tindakan konkret itu terwujud dalam tingkah laku, sikap, dan perkataan yang baik untuk semakin mewujudkan tindakan kasih kepada sesama. Agar firman itu berbuah dalam hidup kita, kita mesti mendengarkan dengan penuh perhatian, membiarkan sabda itu meresap ke dalam akal budi kita, dan turun menyentuh hati untuk menggerakkan kita melakukan apa yang diminta oleh sabda itu. Semoga dengan rahmat Tuhan yang kita tanggapi dengan kemauan dan usaha yang kuat, kita tidak lagi menjadi tanah yang kering, bukan pula tanah yang berbatu atau dipenuhi semak, melainkan menjadi tanah yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya firman Tuhan, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku sabda Allah yang siap melaksanakan kehendak-Nya. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih kepadamu karena melalui sakramen baptis, Engkau telah memilih dan menjadikan kami orang-orang pilihan di dalam Putramu Yesus Kristus. Kami mohon, dampingilah kami dengan roh-Mu agar kami mampu menjadi tanah yang baik bagi warta kerajaan keselamatan-Mu. Sebab Engkaulah yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.